Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam dan salam sejahtera. Kiranya saudara-saudara semua senantiasa mendapat perlindungan dan penyertaan daripada Roh Kudus saat ini. Puji syukur saudara-saudara, kita dapat berjumpa kembali dalam renungan kehidupan. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal 27 ayat 1 sampai 27. Dan saya akan membaca nats firman Tuhan pada Amsal 27 ayat yang ke-19 yang demikian firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa hati manusia mencerminkan manusia, artinya apa yang ada dalam hati seseorang pasti akan terefleksi dalam ucapan dan tindakannya. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakannya pun pasti tidak beres. Itulah sebabnya penulis Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar tetap dalam kondisi baik dan beres. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa hati harus selalu dijaga, saudara-saudara? Karena hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan keseharian kita. Saudara-saudara, Tuhan menunjukkan bahwa ada banyak persoalan yang dapat terjadi dalam hati manusia. Yang pertama, hati sumber kejahatan. Dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Saudara-saudara, segala macam tindakan kejahatan seperti membunuh, merampok, mencuri, menipu, memperkosa, dan sebagainya berawal dari niat yang ada di dalam hati si pelaku. Sungguh sangat mengerikan sekali jika hati tidak dijaga dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, hati dapat menjadi degil. Degil adalah sebuah kata yang sebenarnya sangat mengerikan, karena istilah Yunani yang dipakai di sini adalah porosis, yang berasal dari kata poros, yang artinya semacam batu yang keras luar biasa, tertutupi oleh sesuatu yang tebal, mengeras, dan tidak kunjung paham. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata degil berarti tidak mau menuruti nasihat orang, tetap keras kepala atau berkepala batu. Yang ketiga, saudara-saudara, semua ucapan mulut. Apapun yang terucap di mulut orang, semua berasal dari hati. Kalau hati benar, yang keluar dari mulut pasti benar. Sebaliknya, bila hati dalam keadaan keruh, pasti yang keluar dari mulut adalah hal-hal yang negatif. Dalam Matius 12 ayat 34b sampai 35 dikatakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi saudara-saudara, hati itu ibarat sehelai kanvas yang terbuat dari coraknya sesuai cat yang disapukan di atasnya. Marilah kita jaga hati kita, hati yang sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan, agar apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari pikiran kita juga sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Sehingga dari hati yang baik keluar pula pikiran, niatan, dan ucapan yang baik. Sehingga kita menjadi pelita bagi sesama kita dan cerminan sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Puji syukur ya Tuhan kami panjatkan atas perlindungan serta tuntunan-Mu ya Tuhan. Sehingga pada hari ini kami masih dimampukan dan dikuatkan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Melalui firman dan renungan ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga hati kami menjadi hati yang baik, hati yang sesuai dengan firman dan kehendak-Mu, sehingga apa yang keluar dari pikiran, niatan, dan mulut kami sesuai juga dengan firman dan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, jauhkan hati kami dari hati yang jahat, hati yang degil, sehingga ucapan yang keluar dari mulut kami pun tidak jahat dan degil. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami pelita untuk menerangi kegelapan dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyucikan hati, perasaan, pikiran, mulut, serta perbuatan kami, agar hidup kami kudus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa firman Tuhan dan renungan hari ini akan menjadikan kekuatan, pengharapan, serta berkat bagi saudara-saudara semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Haleluya.